Salam, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Dan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari sosok pribadi, seorang nabi, penurut, yang bernama Hosea. Mari coba kita lihat di dalam Hosea 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan buat saudaraku yang kasih Tuhan, Hosea 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beri. Pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Zerobiam bin Yoas, raja Israel. Ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Hosea ada beberapa nama dalam Alkitab ya. Ada beberapa nama dalam Alkitab yang memakai nama Hosea. Jadi jangan kemudian ketika menemukan sebuah nama yang sama dan kita anggap sebagai satu pribadi yang sama. Enggak. Kalau kita melihat di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-16 itu juga disebutkan Hosea bin Nun. Nah, siapakah dia Hosea bin Nun? Hosea bin Nun itu adalah Yosua. Jadi Hosea itu adalah nama lain dari Yosua. Dan tentu Hosea bin Nun bukanlah Hosea yang kita bahas sekarang ini. Sekarang ini kita bahas mengenai satu nabi Hosea yang saya sebut sebagai nabi penurut. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Tadi ada perintah Tuhan, dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, ketika Tuhan berbicara melalui perantaran Hosea, artinya Tuhan mau berbicara kepada suatu bangsa, tentu bangsa Israel, dengan perantaran Hosea. Dikatakan demikian, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Nah saudaraku, kadang kalau Tuhan itu mau memakai seseorang, kita butuh kerelaan hati untuk sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mengawini perempuan sundal pada zaman itu, saudaraku yang kasih Tuhan, itu adalah satu hal yang memalukan, satu hal yang menurunkan derajat kita. Tapi Hosea, karena ini perintah Tuhan, maka dia lakukan itu. Kenapa Tuhan melakukan hal ini, memberikan perintah kepada Hosea? Karena ingin memberikan gambaran, ingin memberikan satu pelajaran kepada bangsa Israel, bahwa persundalan di dalam Israel itu sudah begitu hebat. Dan Hosea mewakili pribadi Allah. Sementara perempuan sundal itu mewakili bangsa Israel. Yang kemudian kita kenal bahwa perempuan itu bernama Gomer binti Diblaim. Dia adalah seorang perempuan sundal yang terkenal pada saat itu. Siapa yang nggak mengenal? Dan sekarang tiba-tiba Hosea harus mengawini dia beserta dengan anak-anaknya. Ya. Dan akhirnya kemudian lahirlah 3 anak yang dari Hosea ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu Hosea sebagai seorang nabi bisa protes kepada Tuhan. Nggak mau Tuhan, aku nggak mau, itu memalukan. Kawin dengan perempuan sundal itu memalukan. Tapi Hosea adalah seorang nabi penurut untuk satu proyek Tuhan. Untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa terjadi persundalan, persinahan, atau membelakangi Tuhan sedemikian hebatnya sehingga Tuhan memakai satu cara untuk menunjukkan pada bangsa Israel, seperti inilah hidupmu. Seperti Gomer binti Diblaim itu hidupmu. Dan Allah memposisikan dirinya seperti Hosea yang mau mengawini perempuan sundal yang memalukan. Allah bisa, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan adanya persundalan itu, dengan adanya persinahan, dengan adanya penyembahan berhala pada saat itu memang
penyembahan berhala, Bapak Ibu ya, penyembahan berhala, maka Allah dengan sangat mudah untuk menghukum. Tapi kita melihat hukuman itu adalah cara terakhir Allah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Ya. Ada cara Allah yang penuh dengan kasih untuk mengembalikan seseorang, mengembalikan suatu bangsa yang membelakangi Tuhan, yaitu dengan cara kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan, supaya mereka tahu. Demikian juga dengan Hosea. Hosea mengawini Gomer binti Diblaim ini satu hal yang tidak menyenangkan bagi Hosea. Itu menunjukkan kasih Hosea kepada Gomer ini. Apa yang terjadi, saudaraku yang kasih Tuhan? Kemudian lahirlah anak-anaknya. Itu satu cerita yang tentu kita sudah mengetahui. Ya, anak-anak Hosea yang lahir dari perempuan ini. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Gomer ini kemudian ternyata bersundal lagi. Bersundal lagi. Mari coba kita lihat di dalam Hosea 3, ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ya, pergilah sekali lagi, cintailah, kawinilah perempuan yang suka bersundal. Tidak disebutkan namanya di sini, tapi ini adalah Gomer binti Diblaim yang kemudian bersundal lagi. Dan kemudian Hosea kembali seperti ayat sebelumnya, menuruti perintah Tuhan dan kemudian mengawini kembali, ya artinya menerima kembali Gomer yang sudah bersundal lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika mengawini bagian pertama saja, itu artinya mengangkat Gomer menjadi istri. Tapi kemudian dia melukai, kemudian dia bersundal lagi. Ya, bersundal lagi. Tapi di sini kita melihat perintah Tuhan kepada Hosea. Cintailah dia, pergi dan kawinilah. Dan kemudian dia menerima kembali Gomer itu. Begitulah saudaraku yang dikasih Tuhan, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang terjadi. Tapi bukan berarti kita mempermainkan anugerah Tuhan. Pesan penting pada renungan mingguan kali ini, betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada kita. Bukan berarti kita mempermainkan kasih setia Tuhan. Tindakan Tuhan menghukum adalah cara Tuhan yang terakhir. Tapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan menunjukkan kepada kita betapa besarnya kasih setia Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita tidak mau mempermainkan kasih setia Tuhan. Sekalipun Allah itu besar kasih setianya. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jauh dari Allah, segeralah kita kembali untuk hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memakai kita seperti Hosea, maka dibutuhkan kerelaan hati yang sedemikian besar. Di situ ada pengorbanan, di situ ada kerendahan hati, di situ ada ketaatan seperti Hosea sebagai nabi, yang tema kita adalah Hosea, nabi penurut. Sudahkah kita menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, tetap hidup di dalam jalan kebenaran yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati. Amin.